Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pemirsa Parenting Sunnah TV yang semoga senantiasa dirahmati Allah Jalla wa ala. Segala puji hanya milik Allah atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Allah Subhanahu wa taala masih mudahkan kita terus untuk senantiasa dan terus menerus taqarrub, mendekatkan diri kepadanya dengan segala amal soleh, yang tentunya diantaranya adalah dengan amaliyah tarbawiyah, amalan mendidik, baik mendidik anak sendiri ataupun generasi kaum muslimin. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad Rasulullah SAW, beserta para sahabatnya, keluarganya, dan juga seluruh pengikut beliau SAW hingga hari kiamat kelak. Kaum muslimin yang dirahmati Allah SWT, pemirsa Parenting Sunnah TV, ya, di antara karakteristik sifat dari pendidik yang sukses, pendidik yang berhasil, yang kedua adalah arifku wal bu'du anil unfi, yaitu lemah lembut atau ramah dan jauh dari sikap kasar, ya. Di sini muallif Syekh Muhammad Suwaid hafizullah ta'ala dalam kitabnya Manhaj Tarbiyah An-Nabawiyah Litifli menyebutkan, ya, dalil-dalil tentang pentingnya untuk bersikap lemah lembut, ya. Sebagai pendidik harus bersikap lemah lembut, ramah, dan tidak bersikap kasar, tidak bersikap kaku, ya, saklek, ya. Tetapi hendaknya bersikap ramah atau lemah lembut, karena sungguhnya kelemah lembutan itu adalah suatu kebaikan. Tidaklah ada pada suatu kecuali akan menghiasinya, menjadikan indah, menjadikan cantik. Mungkin orang yang tadinya nampak seolah-olah menakutkan, ya, ketika dia bersikap lemah lembut menjadi justru berwibawa, disegani dan dimuliakan. Demikianlah pendidik yang sukses. Dia harus bersikap lemah lembut kepada anak didiknya, kepada anak-anaknya. Orang tua yang baik, ayah yang baik, bunda yang salehah, maka dia akan berusaha menampilkan dan menghadirkan pada dirinya menjadi qudwah hasanah bagi anak-anaknya, yaitu sikap ramah atau lemah lembut, dan juga menjauhi dari sikap kasar, membentak-bentak, berteriak-teriak, ya, yang tidak sepatutnya tentunya sebagai seorang muslim. Dalil pertama yang dibawakan oleh penulis di sini adalah riwayat Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Akhrajal Muslim an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha rafiqun, sungguhnya Allah itu maha lembut, yuhibbur rifqa, dan mencintai kelemah lembutan, wa yu'ti ala rifqi ma la yu'ta ala al-unfi, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada lemah lembut tidak sebagaimana kepada sikap kasar. Wa ma la yu'ti ala masiwah, dan juga, ya, sebagaimana tidak memberi kepada yang selainnya. Jadi istimewa lemah lembutan ini, ramah tamah. Sikap lemah lembut ini sikap yang istimewa. Allah Subhanahu wa taala mencintainya. Allah Subhanahu wa taala juga, ya, memberikan sikap lemah lembut ini suatu karunia, suatu kelebihan, keutamaan, keistimewaan yang tidak diberikan kepada yang lainnya. Maka barang siapa menghiasi sifat ini sebagai pendidik ataupun, ya, yang lainnya, maka dia akan mendapatkan kebaikan yang sangat besar, mendapatkan manfaat yang sangat banyak, ya. Begitulah seorang muslim. Seharusnya memang sikapnya adalah lemah lembut, apalagi kepada saudaranya sama muslim, apalagi kepada anak-anaknya, apalagi kepada anak didiknya.
Buat apa dia harus bersikap kasar, ya, tidak santun, tidak lembut? Buat apa membentak-bentak, ya? Justru ini manfaatnya semakin buruk yang ditimbulkan, atau istilahnya akibat yang ditimbulkan semakin buruk ketika anak terus-terusan dibentak-bentak, ya. Anak kita akan menjadi anak-anak yang keras, ya, kaku dan seterusnya. Tapi kalau ada kelembutan di sana, sikap tegas memang juga dianjurkan atau di suatu yang ibaratnya dibolehkan, ya. Tetapi bukan berarti kemudian kaku dan kasar. Karena laisal mu'min bil fahish walal badhi. Seorang mukmin bukan orang-orang yang berkata keji atau berkata buruk, ya. Bito'an walala'an. Seorang mukmin bukan yang laisal mu'min bito'an walala'an, ya. Bukan yang berkata kasar, bukan suka melaknat, ya. Tapi seorang mukmin itu yang lembut perangainya, yang menjaga lisannya, apalagi para anak-anaknya. Dia akan menjadi generasi penerusnya, ya, besar, tumbuh sesuai dengan karakter yang dididikan kepadanya. Ada memang karakter lemah lembut, itu bawaan dari anak itu sendiri. Ada pula yang memang harus diupayakan. Nah, kalau tempaan kita kepada anak-anak kita sejak kecil, didikan kita, tarbiyah kita kepada mereka, justru yang dihadirkan adalah kekasaran, kekakuan, maka khawatir akan menjadi anak-anak yang bengis, keji, kejam, dan seterusnya, ya, yang justru menimbulkan keburukan dan keburukan. Tidak ada manfaat kebaikan, ya. Nah, makanya harus berusaha menghadirkan ramah atau sikap lembut, rifq, ya. Meskipun mungkin anak yang sudah nyebelin sekalipun, ya, sudah istilahnya bikin naik pitam kita, dongkol, marah, tapi kita masih bersikap lembut kepadanya, tidak bersikap diskriminasi kepadanya. Artinya karena kesalahannya kemudian kita ungkit terus, tidak. Kita harus terus berusaha memaafkan sebagaimana poin yang pertama, ya, dulu. Maka kemudian kita harus juga ramah kepadanya atau lemah lembut. Demikian pula dalam riwayat yang lain yang disebutkan di sini dari Aisyah radhiyallahu taala anha juga, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innallaha rafiqun yuhibbur rifqa fil amri kullih. Sesungguhnya Allah Maha lembut dan mencintai kelembutan dalam segala urusan. Hadis Bukhari dan Muslim, muttafaq alaih. Demikian pula dari Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zan. Sesungguhnya lemah lembut tidaklah ada pada sesuatu kecuali akan menghiasinya, mempercantik, memperindah, ya. Wala yunza'u min syai', dan tidaklah dicabut, ditarik dari sesuatu kecuali akan syanah, merusaknya, akan menjadi tidak baik. Ini ketika lemah lembut, ya, diambil, maka harus diupayakan terus sikap ramah atau lemah lembut ini, meskipun jelas-jelas kasar kepada kita, ya. Karena mungkin ada yang karakter bawaannya adalah keras, kasar, ya, membentak-bentak. Maka kita kalau justru melawannya dengan bentakan yang sama, ya, akan timbul justru karakter yang kaku, yang keras, ya, yang makin menjadi-jadi kekasarannya. Tapi kalau kita sambut dengan lemah lembut, ya, dengan perangai yang lebih baik, akhlak yang mulia, ya, maka akan menjadi insya Allah berubah. Inna rifqa, ya, apa Nabi SAW mengatakan, innamal ilmu bita'allum. Sungguh ilmu diraih dengan cara terus berusaha belajar, menuntut ilmu. Wal hilmu bitahallum, dan sikap hilm, lemah lembut, ya, itu juga diraih dengan berlatih berlemah lembut. Nah, hadis Imam Muslim juga menyebutkan dalam hadis Imam Muslim Jarir bin Abdullah, dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man yuhramu rifqa yuhramul khaira kullah, ya. Barang siapa diharamkan baginya atau terhalang baginya kelemah lembutan, maka berarti dia terhalang kebaikan seluruhnya. Barang siapa yang terhalang dari lemah lembutan, sikap ramah, tidak kasar, tidak bengis, ya, maka berarti dia telah
dijauhkan atau terhalang dari kebaikan seluruhnya. Karena kebaikan itu adalah kelemah lembutan. Ya, kebaikan itu adalah kelemah lembutan. Nah, makanya dalam hadis Imam Ahmad, ya, dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada Aisyah, irfiqi, bersikap lembutlah. Fa inna Allah idza arada bi ahli baitin khairan dallahum ala rifq. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila hendak menunjukkan, hendak memberikan atau menginginkan kebaikan kepada suatu rumah tangga, suatu keluarga, maka Allah akan menunjukkan kepada mereka lemah lembut. Allah Subhanahu wa taala jika menginginkan kebaikan dalam sebuah rumah tangga, maka Allah Subhanahu wa taala akan menuntun mereka kepada kelemah lembut. Ibunya jadi orangnya lemah lembut, ayahnya juga lemah lembut, ayah dan bundanya lemah lembut, ya. Anak-anaknya juga lemah lembut, ramah, ya. Mereka orang-orang yang merangainya adalah orang yang santun, lembut, penyayang, ya. Dikarenakan Allah SWT menghendaki kebaikan kepada mereka. Cara ini adalah dengan cara kita menghadirkan dulu lemah lembut. Jika Allah kemudian memberikan kelemah lembutan itu, kemudian Allah SWT menancapkan lemah lembut itu pada keluarga tersebut. Kaum muslimin yang dirahmati Allah SWT. Dalam redaksi lain, Nabi SAW mengatakan, idza aradallahu bi ahli baitin khairan adkhala alaihim rizq. Sehingga Allah SWT apabila menghendaki suatu rumah tangga kebaikan, apabila Allah SWT menghendaki kebaikan pada sebuah rumah tangga, maka Allah akan masukkan pada mereka kebaikan atau lemah lembut. Allah akan masukkan pada mereka rifq, lemah lembut. Ya. Orang yang hendak mengingkari kemungkaran, dia harus lemah lembut. Bukan hanya sekedar tahu ini mungkar. Jadi sikap yang dihadirkan bagi orang yang hendak mengingkari kemungkaran termasuk di sini kalau anak nakal, melakukan kesalahan, meninggalkan sholat, ya, melakukan kesalahan atau bahkan mungkin pelanggaran dosa kecil, dosa besar, maka untuk mengingkarinya bukan hanya butuh ilmu saja, tapi juga dibarengi dengan sikap rifq, lemah lembut. Karena dua hal ini seperti tidak bisa dipisahkan antara ilmu dan lemah lembut atau rifq, ya. Sehingga orang yang hendak menasihati orang lain, yang hendak berdakwah, yang hendak mendidik, pendidik yang sukses, ya, pendidik yang baik, pendidik yang berhasil adalah mereka yang menghadirkan antara ilmu syar'i yang dengannya dia mengetahui halal dan haram, baik dan benar, salah dan benar dan salah, ya, benar dan salah dan seterusnya. Lalu kemudian dengannya juga dibarengi ilmu kelemah lembut, kelemah lembutan. Dia harus membarengi dengan lemah lembut. Apalagi rumah tangga, ya. Bagaimana rumah tangga akan anak-anaknya betah istilahnya, ya. Maka mereka akan lebih senang bermain di luar. Atau mungkin suami akan lebih senang di luar rumah. Tidak akan pulang-pulang kembali ke rumah. Kembali hanya untuk tidur. Jadi dari ketika malam saja disibukkan di kantornya. Kenapa? Mungkin kasar istrinya. Mungkin bahasa kita kenalnya cerewet. Tapi cerewetnya kasar, suka membentak suami, menghardik suami, menghardik anak-anaknya. Ini membuat orang tidak betah tentunya. Ya, atau kembali anaknya juga kasar-kasar, keras. Ya. Akhirnya suka menyibukkan diri di kantor, padahal sebenarnya sudah selesai pekerjaan kantornya. Atau anak-anak juga lebih suka bermain di luar, padahal sudah tidak ada keperluan lagi di luar. Demikian dan demikian seterusnya, ma'asyiral muslimin. Maka selalulah cross check, lihat kembali bagaimana Anda dengan lemah lembut, bagaimana sikap Anda dengan lemah lembut, sejauh mana Anda sudah menerapkan ini pada diri Anda, menghadirkannya pada rumah tangga Anda, menghadirkannya pada anak didik Anda, menghadirkannya pada anak-anak Anda. Lemah lembut dan tidak kasar, ya. Itulah sifat dan karakter dari pendidik yang sukses, pendidik yang menginginkan kebaikan, perubahan. Karena perubahan itu dengan proses, step by step, tidak mungkin sekaligus. Maka dibutuhkan kelemah lembutan, tidak instan, tidak serta-merta total, tapi ada proses. Proses itulah yang dicintai, proses itu harus kita nikmati, proses itulah yang harusnya kita syukuri.
hasil muslimin, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian di sini disebutkan dalil yang lain oleh muallif, penulis ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala kunna nusalli ma'a Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dahulu kami sholat pernah bersama Rasulullah SAW al-isya, yaitu sholat isya. Fakana yusalli fa idza sajada wasabal Hasan wal Husain ala dhahri. Ya. Dan adalah Nabi SAW apabila sholat lalu sujud, ketika dalam posisi sujud, maka dan Hasan dan Husain, ya, cucu baginda Rasulullah SAW, naik ke punggung Nabi SAW, bermain-main kuda-kudaan. Wa idza rafa'a ra'sahu akhadahuma. Maka apabila Nabi SAW hendak bangkit dari sujudnya, hendak mengangkat kepalanya, maka Nabi SAW mengambil keduanya. Taruh kanan satu, taruh kiri satu. Ya. Wa wada'u ma wada'an rafiqan. Nabi pun ya mengambilnya dengan cara yang lemah lembut, cara yang tidak kasar. Ya. Fa idza ada. Maka apabila kemudian Nabi kembali sujud, mereka pun kembali menaiki dan menunggangi punggung Rasul sallallahu alaihi wasallam. Falamma shalla ja'ala wahidan hahuna wa wahidan hahuna. Ya. Maka kemudian ketika sholat, ya ini bangkit lagi kembali, Nabi pun meletakkan sisi satunya di sisi kanannya, sisinya di sisi kirinya. Faji'tuhu faqultu ya Rasulullah, maka aku mendatangi beliau sallallahu alaihi wasallam dan menanyakannya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ala adhabu bihima ila ummihima, bolehkah aku membawa keduanya, ya, kembalikan kepada ibundanya? Qala la. Apa kata Nabi? Jangan. Ya. Jadi meskipun kalau bahasa kita seakan-akan mengganggu, seakan-akan jadi membuat membuat sholat kita gaduh, membuat sholat kita makin tidak khusyuk. Tidak demikian mas muslim. Justru ini adalah pendidikan. Bagaimana kita menanamkan, ya, sikap penerapan sikap ramah tamah, sikap lemah lembut yang benar. Inilah dia contohnya. Andai kan Nabi kasar langsung mungkin didepaknya, mungkin ditendangnya, jadi kasar dari si fisik, atau mungkin dari lisan Rasul SAW misalkan menghadiknya dengan berteriak takbirnya, Allah Akbar misalkan begitu kan, ya, menandakan bahwa sedang marah karena ada yang tidak beres misalkan, ya, dengan gangguan tadi. Tidak demikian, Nabi tidak melakukan. Masyaallah muslimin, ya. Karena ada banyak sekarang anak-anak itu sudah dilarang sama orang-orang, sehingga tidak mau ke masjid, dilarang ke masjid. Ya. Nah, kalau tulisannya masih mendidik bagus, jadi maksudnya mendidik, contohnya harap ya menjaga anak-anaknya. Menjaga di sini kan maknanya luas kan. Jadi dengan misalkan kalau gaduh langsung segera diamankan, ya, segera ditertibkan, segera diselesaikan dengan cara-cara yang baik, ya. Kalau menangis misalkan ditangani segera, ya. Banyak, ya, orang tua yang kadang sholat di masjid tetapi tidak tahu caranya, pun kadang malah bikin gaduh, cara menyelesaikannya tidak tahu, ya. Padahal bisa saja dengan cara digendongnya kalau menangis, bisa saja dengan cara, ya, digendong. Sholat sebagaimana Rasulullah SAW pernah menggendong dari anak-anak sahabat Nabi SAW. Lihat Nabi SAW mengatakan di sini, ala adhabu bihima ila ummihima, ketika ditanya, ya, bolehkah aku mengantarkan keduanya kepada ibundanya? Apa kata Nabi? Qala, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan, lalu muncullah ibundanya, ya, ibundanya. Maka Nabi mengatakan ilhaqa bi ummikuma, ya. Silakan susul ibu kalian berdua, ya. Famazala yamsyani fi dawriha hatta dakhala. Maka dia pun kemudian berjalan, dua-duanya berjalan, ya, di sisi ibundanya sampai kemudian masuk ke rumahnya. Masya Allah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam Mustadraknya, dan dia mengatakan hadis ini hadis yang sahih isnad, ya, meskipun Bukhari dan Muslim tidak mengeluarkannya. Imam Dhabi mengatakan hadis ini sahih, ya.
Masyaallah muslimin yang dirahmati Allah SWT. Bahkan mungkin kita lihat akan kisah yang begitu indah, yang dimana salaf saleh pernah lakukan, ya. Dilihatkan anak gulaman, ada seorang anak dari Zainal Abidin, atau gulam di sini artinya budak, ya, yang dimilikinya. Karena yasubulahul ma, gulam ini menuangkan air kepada Zainal Abidin biibrikin masnu'in min khazaf, ya, dengan teko yang terbuat dari khazaf, ya. Fawaqa al-ibriq ala rujulin ala rijli Zainal Abidin. Maka ternyata bejananya ini atau termosnya ini, tekonya ini justru menimpa kakinya Zainal Abidin. Fankasara, maka pecah. Fajurihat rijuhu, tentunya di sini kakinya beliau pun terluka. Faqala al-ghulam 'ala al-fawr ya sayyidi, ya. Maka serta merta, ya, mengatakan dengan cepat begitu, ya. Mengatakan spontan, mengatakan ya sayyidi, ya Tuhan, wahai Tuanku, ya. Yaqulullah ta'ala wal kadhibin al-ghaib. Dia membawakan firman Allah SWT, dan orang yang memaafkan atau menahan amarahnya. Qala Zainal Abidin laqad kadhamtu ghaidhi, aku telah menahan amarahku. Wa yaqul wal 'afina 'anil nas, maka kemudian gulam atau budaknya tadi mengatakan, dan yang memaafkan manusia. Maka laqad afautu anka, Zainal Abidin mengatakan, aku telah memaafkanmu. Wa yaqul wallahu yuhibbul muslimin, kemudian budak itu mengatakan lagi, dan Allah mencintai orang-orang berbuat ihsan. Lalu Zainal Abidin mengatakan, anta curun liwajhillah, anta hurrun liwajhillah, engkau merdeka sekarang, bebas, bukan lagi menjadi budak, engkau merdeka, aku merdekakan liwajhillah, dengan niat mendapatkan wajah Allah SWT. Ini kisah menarik, ya. Suatu keadaan di mana harusnya marah, ya, bisa saja memuntahkan marahnya, bersikap bengis kasar kepada gulamnya atau budaknya, tetapi justru beliau memaafkannya, ya. Beliau menahan amarahnya, memaafkannya, ya, dan bahkan memerdekakannya. Subhanallah. Pendidik yang luar biasa. Dia telah mengajarkan kepada kita cara bagaimana pendidikan yang benar, pendidikan yang sukses, mendidik anak-anak ataupun bahkan orang-orang di sekitarnya, termasuk pembantu, termasuk bahkan budaknya, termasuk bahkan adalah mungkin orang-orang yang memang wajib untuk kita didik secara tidak langsung. Ma'asyiral muslimin yang Allah SWT. Contoh dari Nabi, contoh dari salaf ini memberikan pelajaran kepada kita semua betapa pentingnya pendidikan, betapa pentingnya sikap dan sifat ramah tamah atau lemah lembut dan tidak bersikap kasar, ya, bagi seorang pendidik. Maka pendidik yang sukses adalah pendidik yang berusaha menghadirkan ini dalam dia mendidik anaknya ataupun anak didiknya. Wallahu ta'ala wa a'lam bishawab. Hada ma aqulu lakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta